BMKG telah mencatat adanya penurunan aktivitas kegempaan di wilayah Cianjur. Warga yang terdampak gempa dan mengungsi untuk sementara pun diperbolehkan kembali ke rumah dengan catatan struktur bangunan masih kuat. Namun, apakah kondisi sudah benar-benar aman? Dan bagaimana memastikan keselamatan warga? Kita telah terhubung dengan Bupati Cianjur, Herman Suherman. Pak Herman, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Herman telah berbagi waktu bersama kami di Prime Time News. Pak Herman, instruksi dari Pak Herman sendiri, korban dengan rumah rusak ringan dan rata-rata kecil ya, struktur bangunan yang kemudian masih kuat ini diperbolehkan untuk pulang. Pak Bupati, bagaimana dengan rumahnya yang rusak sedang dan kemudian rusak berat? Nah, ini nasib mereka bagaimana? Iya, terima kasih. Hari ini dan sudah 3 hari kita saat ini sedang melakukan asesmen yang dilakukan oleh para mahasiswa, juga para babinsa, dan juga aparat kami dari pemerintah daerah. Dan nanti akan diketahui kondisi bangunan yang rusak berat, sedang, dan ringan. Kemudian juga tadi disampaikan untuk warga yang bangunannya masih utuh, dipersilahkan untuk memasuki rumahnya masing-masing dengan catatan tadi konstruksinya masih bagus. Kemudian juga untuk yang hasil asesmen kami yang terdapat rumah yang terutama rusak sedang dan ringan, nah itu kalau sudah di asesmen silahkan segera perbaiki. Dan untuk penggantinya insya Allah kami nanti akan dirembes untuk rusak ringan dengan nilai 10 juta, untuk rusak sedang senilai 25 juta. Kemudian untuk rusak berat yang roboh itu akan dibangunkan kembali. Nah, kemudian juga di masyarakat timbul pertanyaan, ada warga masyarakat yang mampu, yang kaya, apakah sama? Pemerintah tidak akan melihat si kaya dan si miskin, tetap semuanya rusak. Bagi rumah yang rusak berat akan diberi bantuan 50 juta. Dan penanganannya juga ada yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat dengan kriteria bangunan tahan gempa. Dan juga bisa dipercayakan kepada kami insya Allah akan bekerjasama dengan pihak TNI dan juga pihak penyedia barang dan jasa, sehingga masyarakat tinggal menerima kuncinya saja nanti. Nah, kemudian juga untuk masyarakat yang yang sekarang masih di tenda, tadi kami sudah mengeluarkan instruksi edaran kepada para camat dan para kepala desa yang harus diteruskan kepada para RT dan RW dan juga kepada masyarakat yang berada di tenda-tenda, silahkan segera untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian juga ada pertanyaan ke saya, Pak, bagaimana kalau rumahnya ambruk? Nah, kami pemerintah bekerjasama dengan pemerintah pusat, apabila masyarakat yang rumahnya ambruk itu bisa tinggal sementara dengan keluarganya yang terdekat. Nah, kondisi di Cianjur ini hampir 90% rusak, sehingga keluarganya pun rusak. Dan insya Allah kami akan memberikan tenda-tenda di tiap-tiap rumah yang layak ukuran 4x6, sehingga masyarakat bisa menempati tenda sambil bekerja membereskan puing-puing rumahnya. Barangkali masih ada bahan bangunan yang masih bisa terpakai, batanya atau kayunya, sehingga nanti bisa dipakai untuk menambah ruangan-ruangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga apabila masyarakat tersebut ada keluarganya dan bisa tinggal di keluarganya yang lain, pemerintah dari pemerintah pusat akan memberi bantuan senilai Rp500.000 per bulan. Kemudian juga yang selanjutnya untuk kebutuhan pokok sehari-hari selama recovery, kami insya Allah dari pemerintah Kabupaten Cianjur akan senantiasa memberikan bantuan-bantuan untuk makanan kehidupan sehari-hari. Begitu. Baik, bantuan tetap
terus disalurkan begitu ya Pak Bupati. Pak Herman, nanti kita akan berbicara lebih jauh lagi konsep seperti apa kemudian yang sedang dibuat. Apakah memang keadaan betul-betul sudah aman sehingga kemudian warga yang rumahnya rusak sedang dan berat ini boleh pulang begitu untuk membangun kembali. Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali ke Bupati Cianjur, Pak Herman Suherman. Pak Herman, kalau korban gempa dengan kriteria rumah rusak sedang dan berat sudah diperbolehkan untuk membangun kembali rumahnya, lalu lahan seluas 16 hektar yang rencananya disiapkan untuk relokasi ini disiapkan untuk siapa, Pak Herman? Ya, terima kasih. Jadi yang kita persiapkan untuk relokasi itu khusus untuk daerah-daerah yang tidak bisa dipakai untuk bangunan karena lahan longsoran dan juga merupakan tanah tersebut titik titik gempa seperti di desa Sarampad, desa Gasol. Nah, itu khusus untuk titik-titik gempa itu yang zona merah itu tidak bisa dibangun kembali. Dan juga seperti yang di daerah Cijedil yang longsoran itu di atasnya ada beberapa rumah itu tidak bisa digunakan kembali, sehingga itu harus direlokasikan, yaitu tempatnya di Sirnagali, Kecamatan Cilaku, di Mane, dan juga di Cimbedawa, Kecamatan Pacet. Nah, sementara ini kita belum bisa menentukan by name by address karena tadi pagi pun kami telah melakukan pemotretan dari udara dengan BNPB, sehingga nanti hasilnya kita dapat ketahui berapa orangnya. Yang cuma secara global, secara kasar kita bisa memprediksi yaitu di Kecamatan Cugenang, Desa Sarampad, Mangunkerta, dan Cijedil. Baik, terakhir Pak Bupati, ini karena pembangunan kembali dengan menggunakan sistem reimburse, ini nanti dengan nilai 10 juta dengan 25 juta rupiah ini, nanti warga mengklaimnya ke siapa, Pak Herman? Siapa kemudian yang akan bertanggung jawab mengenai dana reimburse ini? Nanti ada tim kita yang mensurvei, survei awal, survei dalam pelaksanaan, sehingga kalau dinyatakan sudah selesai, sudah layak, nanti dibuatkan berita acara, dan itu akan ditransfer ke masing-masing yang punya rumahnya. Baik, Pak Herman, semoga kemudian proses rekonstruksi dan juga relokasi ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bupati Cianjur, Pak Herman Suherman telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Herman. Malam. Ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.